Jumpa lagi di sekolah minggu online kita. Hari ini kita mau memuji Tuhan. Siapa sudah siap? Ya, yuk sebelum kita mulai kita mau berdoa dulu ya. Bersikap yang bagus, duduk yang manis, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Satu hari lagi Tuhan berikan kepada kami, mana kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berhadiratlah di tengah-tengah ibadah kami, ibadah online ini. Kiranya penyertaan Tuhan ada bersama dengan kami senantiasa dari awal, pertengahan sampai dengan nanti pembukaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami ucap syukur dan kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau pujikan lagu pertama kita. DOSA. Nah, tahun lalu Kak Livia udah pernah ajarin lagu ini ya. DOSA itu dosa. Boleh nggak ya kira-kira ya? Yuk kita pujikan sama-sama ya untuk sambil mengingat ya. Sambil pakai gerakan tangan. Pasti semuanya sudah bisa ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Marilah lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Iya, kita harus menjauhi dosa ini adik-adik ya, supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan. Lagi sekali ya, kita pujikan lagu ini ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Marilah lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Nah, benar ya, kita harus menjauhi ini. Kita pujikan lagu yang berikutnya ya. Nah, lagu berikutnya setelah kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa gimana? Ya, kita harus minta ampun sama Tuhan dan kita harus ingat bahwa Tuhan itu berkorban buat kita untuk menghapus dosa kita. Gimana caranya? Yaitu mati di kayu salib. Iya, betul adik-adik, mati di kayu salib dan sehingga apa? Menghapuskan dosa-dosa kita. Yuk kita pujikan lagu ini ya. Yesus disalibkan karena cintanya. Jadi Yesus disalibkan tuh karena cinta kepada kita ya. Pujikan lagu ini ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi sekali. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Lagi sekali. Kita mau mengingat bahwa Tuhan Yesus itu sungguh cinta kepada kita ya. Bahwa Tuhan Yesus itu sungguh peduli sama kita ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Iya, Yesus disalibkan karena cintanya, dosa-dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa
adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Kita mau menyambut firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat membukakan pintu hati kita sehingga kita mengerti apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita ya. Duduk yang manis ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, bentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu sehingga kami dapat mengerti baik dari kelas kecil sampai kelas yang paling besar. Kiranya Tuhan tolong jamah kami, pimpin kami sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Halo adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebagai anak Tuhan, Tuhan ingin kita melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Hari ini kita akan belajar 2 hal perbuatan yang dianggap jahat di mata Tuhan. Yang pertama, menyembah berhala. Kita akan sama-sama baca di dalam Alkitab yang terdapat di 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai 33. Kita baca 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 saja. Demikian bunyinya. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Adik-adik, kalau kita baca dari ayat 30 sampai 33, kita akan tahu kenapa perbuatan yang dilakukan oleh Ahab ini dipandang jahat oleh Tuhan. Demikian adik-adik. Raja Ahab ini dia menyembah Baal, adik-adik. Dia tidak menyembah Tuhan, tapi dia menyembah Baal. Baal adalah dewa, adik-adik, dewa orang Kanaan. Dia juga menyembah patung, salah satunya patung Asyera. Dia memberikan persembahan bukan kepada Tuhan, tapi memberikan korban persembahan kepada Baal. Perbuatan inilah yang dipandang jahat di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, di dalam dunia modern sekarang ini, berhala bukan berarti mungkin kita tidak menyembah patung-patung, adik-adik. Apa yang dimaksud dengan berhala? Berhala artinya kita menganggap sesuatu lebih penting daripada Tuhan. Kita utamakan atau kita jadikan segala-galanya di dalam kehidupan kita. Jadi contoh berhala di dalam dunia modern ini adik-adik bisa berupa apa adik-adik? Kekayaan. Jadi kita menganggap kekayaan itu lebih penting daripada Tuhan. Kekayaan lebih utama daripada Tuhan. Contoh lain lagi adik-adik, kepandaian. Kita juga menganggap kepandaian lebih utama. Kecantikan, hobi kita lebih utama daripada Tuhan. Nah, itu disebut semua itu kalau kita memperlakukan segala sesuatu, apapun itu, lebih utama, lebih penting dari Tuhan, itu berarti kita masih ada berhala dalam kehidupan kita, adik-adik. Jadi, contoh ya adik-adik, adik-adik lebih mengutamakan apa adik-adik? Kesenangan atau hobi kalian daripada Tuhan. Pada saat kalian bangun pagi, kalian cepat-cepat siap-siap. Karena kalian mau apa adik-adik? Olahraga, jogging, atau bersepeda.
dengan teman-teman, dengan kawan-kawan. Adik-adik lebih baik cepat-cepat siap-siap untuk bersepeda bersama teman-teman atau olahraga bersama teman-teman. Daripada apa adik-adik? Adik-adik meluangkan waktu kalian untuk datang kepada Tuhan, berdoa, membaca Alkitab. Nah, itu adik-adik, itu sama saja kita belum mengutamakan Tuhan dalam kehidupan ini. Tapi kita lebih mengutamakan apa? Kesenangan kita, hobi kita daripada Tuhan. Tapi adik-adik, kalau kita datang kepada Tuhan, kita juga harus datang dengan sukacita. Contoh di dalam ibadah. Mungkin kalian sudah memberikan waktu untuk Tuhan. Misalnya dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita harus memeriksa diri kita. Sudahkah kita memberikan waktu kita untuk ibadah ini dengan sukacita adik-adik? Dengan rasa kepingin, rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Adakah perasaan itu adik-adik? Atau adik-adik lebih karena beribadah ini karena disuruh, dipaksa adik-adik. Karena rutinitas saja. Nah, itu adik-adik, itu bukan termasuk kita menyembah Tuhan dengan benar adik-adik. Tuhan mau kita menjadi umatnya. Dan Tuhan mau Dia adalah Allah kita yang kita sembah adik-adik. Kita utamakan di dalam hidup kita. Kita melakukan penyembahan dengan tulus, dengan hati penuh sukacita. Itu yang Tuhan inginkan adik-adik. Itu satu ya, yang pertama. Dosa menyembah berhala adalah kejahatan. Yang kedua, sombong adik-adik. Sombong juga adalah suatu kejahatan. Dapat kita baca di dalam kitab Amsal 8 ayat 13 adik-adik. Demikian bunyi firman Tuhan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan juga tidak suka dengan orang yang sombong. Karena sombong merupakan suatu kejahatan. Nah, sombong itu apa adik-adik? Sombong itu saat kita merasa kita hebat karena kemampuan kita. Kita misalnya contoh adik-adik, kita juara 1 di kelas. Kita merasa bahwa itu karena kita pandai, kita hebat. Padahal adik-adik, semua yang kita miliki, kepandaian, kemampuan, bakat, talenta, semua adalah pemberian dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Kita tidak boleh sombong adik-adik. Nah, sikap sombong biasanya ditunjukkan juga demikian adik-adik. Saat kita dipuji, kita merasa senang dan menjadi sombong. Ciri sikap orang yang sombong lainnya adalah apa? Senang dipuji, kemudian menjadi sombong. Tapi kalau dia dicela, menjadi tersinggung, menjadi marah adik-adik. Nah, sebenarnya apa yang kita miliki, semua yang kita miliki adalah pemberian dari Tuhan. Tuhan titipkan semuanya buat kita. Baik itu kekayaan, kepandaian, kecerdasan, bakat, talenta, itu semua pemberian Tuhan. Jadi kalau kita hebat di dalam sekolah kita, studi kita, itu semua karena Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan, kecerdasan. Jadi kita tidak boleh sombong. Semua yang kita terima dari Tuhan, yang menjadi milik kita, harus kita kembalikan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Dan juga apa adik-adik, apa yang menjadi milik kita, kita boleh salurkan untuk menjadi berkat buat orang lain. Apabila kita memiliki kemampuan, diberi kemampuan, kepandaian adik-adik, kita bisa mengajar teman kita yang kurang mampu di dalam pelajaran mereka. Kalau kita diberi sama Tuhan adik-adik, kekayaan, kelebihan dalam materi,
kita bisa membantu teman kita yang kekurangan. Itu yang diinginkan Tuhan. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, adik-adik. Itu semua karena pemberian Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik semua. Kita tutup ibadah kita dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu mengutamakan Engkau dalam hidup ini. Karena Engkau begitu mengasihi kami, biar kami boleh selalu melakukan apapun dalam kehidupan ini. Karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Biar hidup kami sungguh-sungguh boleh menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami juga mohon kemurahan-Mu, berikan kami hati yang rendah hati Tuhan, yang selalu mau menerima nasihat, teguran, dan didikan, supaya kami semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami setiap apa yang kami terima daripada-Mu, boleh kami salurkan kepada orang lain, menjadi berkat untuk orang lain. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan-Mu dan kasih-Mu buat kami semua, buat keluarga kami, buat orang-orang yang kami kasihi. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjaga melindungi kami sepanjang minggu ini dan mempertemukan kami kembali minggu yang akan datang di dalam ibadah yang penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hai adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dikatakan ayat Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perubahan jahat. Terima kasih.